castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. Akhir-akhir ini persentase pengedaran narkoba kian meningkat seiring berjalannya waktu, terutama di kawasan Sumur Batu. Akhirnya pihak kepolisian berhasil melakukan penggerebekan kartel narkoba beserta jajarannya yang berinisial DET, MAW, dan IW. Kini kami dari tim Informan akan mendatangi rumah TKP di mana kartel dan pengedaran kawasan serta salah satu pengguna Sumur Batu baru saja ditangkap oleh Polres Sumur Batu. Ini udah kan? Udah di videoin kan? Ya, udah mas. Sebenarnya perkenalkan diri dulu mas. Nama saya Mahmud Aji Wijaya, biasa dipanggil sama teman-teman Bang Aji. Oh, biasa dipanggil Bang Ji gitu ya mas? Iya, biasa Bang Ji. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Sekarang 40-an, cuma berapanya itu saya nggak tahu. Oke. Udah berapa lama mas masuk terjerumus ke dunia pengedar narkoba ini? Dari semenjak Ahok turun jadi ini gubernur, kan nggak ada yang jagain lagi tuh Sumur Batu. Jadi kayak bener-bener kita tuh kriminal kayak kita tuh bisa dengan bebas kita menguasai Sumur Batu, udah nggak dijagain lagi Sumur Batu. Kalau boleh tahu ya mas ya, kenapa mas bisa terjerumus ke bisnis ini awal mulanya? Ekonomi. Dari awalnya kebetulan juga keluarga saya lagi kekurangan duit banget, lagi terlilit utang lah om saya. Dan saya kebetulan juga baru menikah dan segera akan mempunyai anak. Jadi saat itu saya nggak tahu lagi mau kemana larinya. Dan kebetulan saya ada kenalan saya tuh nyawarin saya buat ngedar yang dari awalnya cuma beberapa paket aja sampai sekarang berpuluh-puluhan, bahkan waktu itu pernah sekali ratusan kilo. Masnya apa nggak kasihan mas sama keluarga bila keluarga tahu? Ya kasihan sih. Ya yang pasti kasihan lah mas. Keluarga saya sendiri, saya bakal dicap apa sama keluarga saya, sama ibu saya bakal diapain, sama istri saya juga gimana, saya ntar gimana kalau anak saya tahu kalau misalnya bapaknya pengedar narkoba. Gimana? Tapi masalahnya nggak ada solusi lain mas. Saya ini sudah nganggur berapa puluh tahun, saya udah mau umur 50-an, saya belum ada pekerjaan. Jadi cuma ini doang satu-satunya sumber penghasilan saya mas. Emang pemerintah mau mas nafkahin saya? Emang pemerintah mau? Mas, dalamnya bukan lu mas. Oh, maaf mas. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu mas. Nama saya Iwan Simatupang, biasa dipanggil Bang Peng. Oh, biasa langsung dipanggil Bang Peng gitu ya? Dipanggil Bang Peng. Kalau boleh tahu itu status sekarang tuh udah kerja atau masih sekolah, mahasiswa gitu? Saat ini saya sudah mahasiswa sih mas. Oh, sudah mahasiswa. Semester berapa? Saat ini sudah menginjak semester akhir. Oh, udah akhir. Oke mas, kalau boleh tahu tuh mas awal-awal make ini itu dari kapan ya? Belum lama sih mas, udah sekitar 2 tahunan mas. Oh, udah 2 tahunan ya? Udah cukup lama juga sih. Awal motif mas buat make ini tuh kalau boleh tahu tuh apa ya? Jadi awalnya saya stres mas, gara-gara banyak tugas mas. Apalagi sekarang saya sudah semester akhir. Jadi saya harus mengejar skripsi. Saya tuh butuh penenang mas. Jadi saya udah mencoba mancing sama teman-teman saya, tapi malah mancing emosi mas. Jadi awalnya saya tuh coba-coba dikasih teman saya, tapi malah bikin ketagihan gitu mas. Boleh tahu nggak mas, itu harganya itu berapa ya?
Oh, ini. Jadi segini tuh bener deh. sama. Oh iya, Mas. Udah Mas, harga. Jadi harganya tuh 300 sampai 400 plastik ini. Oh, 300 sampai 400. Oke. Udah. Ini udah langsung lihat-lihat ya. Kayak nih kamar utama saya di sini, rombongnya. Ini harus masih dalam ya. Nah kan, udah dirapiin lo masih kayak gini lagi. Udah ketahuan juga lo gimana lo? Makanya nih. Ya, keluar. Mas, tolong jaga sikapnya. Oke. Mas, pertama-tama boleh kenalin diri dulu. Nama gue Daniel Thohir, biasanya gue dipanggil Daniel. Oh, biasa dipanggil Daniel ya. Umurnya berapa ya, Mas? Umur gue sekarang 27 tahun. 27 tahun, oke. Kalau boleh tahu Mas, sejak kapan megang bisnis sabu ini di Sumur Batu? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kali ya. Tahun-tahun sekitar 2013-2012an lah. Oh, udah lumayan lama juga ya. Kok bisa Mas megang bisnis sabu ini yang terbilang besar ini? Awalnya sih gue ikut abang-abangan gue ya. Abang gue ikut-ikut, akhirnya sekarang pun gue yang megang. Kenapa Mas mau megang bisnis sabu ini? Emang penghasilannya gede kah? Ya gede lah, goblok. Santai Mas. Mas, apa nggak merasa bersalah Mas ngelakuin bisnis ini? Ini bisa merusak generasi loh. Peduli apa gue? Anjing lah generasi ini. Yang penting gue ada cuan, hidup gue enak. Tolong. Udah. Bentar Mas. Bentar Mas. Nggak bisa. Bentar lagi Mas. Ini kan TKP ya, tolong Mas. Mas. Kok Mas marah ngatur gitu sih? Lah, santai Mas. Udah nggak saya juga. Wah anjing, pistol. Setelah kegaduhan tersebut mereda, tim penyidik Polres Sumur Batu melakukan tes urin kepada polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut yang berinisial JA. Hasil tes tersebut menyatakan bahwa polisi JA positif pengguna narkotika berjenis sabu. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, polisi JA ternyata salah satu customer Bang Ji. Bahaya narkoba bisa merayap tanpa pandang bulu. Penting bagi kita untuk tetap waspada dan berusaha menjauhinya, tidak peduli siapa kita. Apa kita sudah bertanya? Oh ternyata merdeka itu merdeka untuk bertanya. Sains dan demokrasi harusnya hidup bersama. Entah menikah atau Simon Leven sama aja. Semua ilmu, dari ilmu pasti, ilmu hukum, ilmu sosial, semua dimulai dari bertanya. Tanpa ilmu, tanpa sains, kita semua mudah dibodohi dan diperdaya oleh para penguasa. Tanpa sains, kita akan mendewakan satu tokoh untuk dipuja. Jadi pengecut dan takut untuk percaya diri pada otak dan pikiran kita. Selalu tersesat. Aku dengarkan pemimpin agamaku saja untuk memimpin nasibku.